Saudara-saudari yang terkasih, tahun 2000 pada tanggal 30 April, Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu kedua setelah Minggu Paskah sebagai pesta kerahiman ilahi. 69 tahun penantian ketika Tuhan meminta kepada Santa Faustina untuk dirayakan secara khusus di dalam liturgi, barulah terwujud pada masa Paus Yohanes Paulus II memimpin Gereja Katolik. Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi, menerima secara khusus penampakan dari Bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan kita Yesus Kristus dari hatinya yang Maha Kudus memancarkan sinar merah dan putih, darah dan air. Dan sejatinya pada pesta kerahiman ilahi ini, nyatalah darah dan air itu diperuntukkan bagi semua jiwa manusia yang berdosa untuk menerima penyelamatan dari Dia. Allah mengutamakan apa yang menjadi di dalam pesta kerahiman ilahi ini adalah keselamatan jiwa semua orang yang ada di bumi ini maupun jiwa dari semua orang yang beralih dari dunia ini. Pesta kerahiman ilahi menyatakan bahwa sifat Allah yang terutama adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Kasih Allah, belas kasih Allah yang melampaui kerahiman dari semua ibu di dunia ini. Dan nyatalah bahwa kerahiman Allah ini dalam janjinya pada pesta kerahiman ilahi ini yang diperuntukkan bagi semua jiwa, baik yang ada di bumi ini maupun bagi jiwa-jiwa yang sudah beralih dari dunia ini, adalah menerima indulgensi penuh, penghapusan dosa dan hukuman dosa secara penuh bagi mereka yang menerima secara sungguh-sungguh sakramen tobat atau sakramen Ekaristi Kudus. Mengapa Tuhan menyampaikan janji ini kepada Santa Faustina? Karena Tuhan kita Yesus Kristus bersedih. Dia melihat begitu banyak orang yang tidak percaya kepadanya, meninggalkan iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak yang tidak menghargai komuni kudus, banyak yang hanya menerimanya seperti benda mati, dan banyak juga kejahatan-kejahatan yang tidak menghargai nilai manusia, menghilangkan nyawa manusia, dan begitu banyak kebangkrutan moral lainnya. Dan Tuhan melihat begitu banyak dosa dan penderitaan di bumi ini. Maka untuk keselamatan jiwa-jiwa dari mereka yang menantikan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, yang merindukan kerajaan surga, tiada lain hanyalah kerahiman Allah. Dan kerahiman ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus itu tak berhingga sifatnya. Dan karena tak berhingga, maka sangat mungkin bahwa semua orang yang kita kenal, semua orang di bumi ini menerima belas kasih pengampunan dari Dia. Dan saudara-saudari yang terkasih, seperti Thomas dalam bacaan Injil ini, ketika melihat Tuhan, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Maka demikianlah hendaknya sikap kita ketika kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir dalam komuni kudus, dalam sakramen Ekaristi. Kita berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus sungguh hadir di dalam komuni kudus itu sebagai Allah, Dia yang hidup, Dia yang awal, dan Dia yang akhir. Maka dari itu adalah hal yang paling penting di dalam sikap kita untuk menerima sakramen kudus adalah dengan penuh sembah dan bakti, kesadaran penuh bahwa inilah Tuhanku dan Allahku. Maka dengan demikian kita menerima dalam keadaan sungguh semacam itu, indulgensi penuh, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus akan kita terima sebagai bekal kita saat kita nanti menyongsong saudara maut, kematian yang ada. Nah, saudara-saudari yang terkasih, oleh sebab itu mengapa Gereja Katolik mengutamakan di dalam perayaan misa adalah Ekaristi atau komuni kudus, dan tidak mengutamakan yang lain, entah itu khotbah imamnya. Yang diutamakan di dalam Gereja Katolik saat perayaan misa adalah Ekaristi komuni kudus, bukan khotbah imamnya. Sebab tentu ada banyak imam di Gereja Katolik ini di seluruh dunia, ada yang sudah tua dan mungkin khotbahnya juga tidak menarik. Kata-katanya mungkin juga lirih, tidak terdengar, seperti orang kumur-kumur. Tetapi tetap apa yang dinyatakan di dalam konsekrasi terhadap roti dan anggur itu sah sebagai hosti Sang Maha Kudus yang hadir. Dengan demikian, maka mungkin banyak orang yang mencari, wah kagum, romonya ganteng. Seperti yang viral di WA itu ya, di Facebook, Ferdinand Santos. Atau Choi Yun, seperti artis Korea, Kim Jae Wook. Wah, gantengnya mani rek, jadi romo. Nah, terus juga mencari keliling misa online, sing kok romone ganteng kok dane wapi ya. Sing tuwek-tuwek gak payu, paling sing nonton siji. Online 1 kali ditonton. Padahal bukan itu yang utama. Maka dalam pesta kerahiman ilahi ini Yesus menekankan bahwa komuni kuduslah yang menjadi pusat dan keutamaan dari hidup keselamatan orang Katolik. Karena di dalam komuni kudus inilah hadir Sang Allah Maha Tinggi, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan barang siapa menerima hosti Sang Maha Kudus ini dan mendoakan jiwa-jiwa di dalam kurban Ekaristi, maka nyatalah dia akan menerima keselamatan. Jiwanya yang menanti-nanti di api penyucian merasa terbebaskan oleh karena kurban Ekaristi dan kesungguhan kita dalam menerima sakramen Maha Kudus. Oleh sebab itu, maka marilah kita senantiasa dalam keadaan sadar penuh, dalam keadaan cinta yang tulus, dan dalam keadaan bakti dan sembah yang sungguh-sungguh menerima sakramen Maha Kudus yang mencintai kita dan menyelamatkan kita semua.